Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Ida Farida CHMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Renida Mbak Divikia dari kelas 5B dengan NIM 12320800056. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya buat yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Balance Stomach pada Konsep Asam Basa dalam Pencernaan yang berorientasi kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya di sini ada latar belakang, di mana yang pertama itu pembelajaran kimia yang masih dominan hafalan berpusat pada guru, kemudian konsep asam basa yang bersifat abstrak dan juga sulit dikaitkan dengan kehidupan nyata, kemampuan berpikir kritis siswa yang masih rendah dan juga diperlukannya media pembelajaran kontekstual dan interaktif. Nah, setelah saya membaca beberapa jurnal dan menganalisis, ternyata masalah utamanya ini bukan pada materi asam basanya itu sendiri, tetapi ada pada penyajian yang kurang kontekstual gitu, sehingga siswanya itu sulit untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan juga berpikir kritis. Kemudian untuk permasalahan itu sendiri, tadi siswa itu sulit memahami peran pH dan juga reaksi asam basa di dalam sistem biologis, contohnya pada pencernaan manusia gitu. Kemudian media pembelajarannya juga yang belum mendorong pengambilan keputusan ilmiah. Untuk solusinya itu, saya ingin mengembangkan sebuah game edukasi yang bernama Balance Stomach yang berbasis konteks sistem pencernaan. Kemudian untuk kebaruan pada game ini, yang pertama itu ada integrasi konsep asam basa dengan mekanisme pencernaan manusia. Yang kedua itu ada game berbasis pengambilan keputusan ilmiah. Dan yang ketiga itu setiap levelnya disusun sesuai dengan indikator berpikir kritis pada siswanya. Nah, kebaruan ini terletak pada penggabungan konsep kimia dengan konteks biologis melalui game yang secara eksplisit itu dirancang untuk melatih berpikir kritis pada siswanya, bukan hanya sekedar secara visual saja. Selanjutnya ada rumusan yang masalah. Yang pertama itu bagaimana proses pengembangan media pembelajaran berbasis game Balance the Stomach pada materi asam basa dengan pendekatan kontekstual sistem pencernaan. Yang kedua, bagaimana hasil validitas media pembelajaran berbasis game Balance the Stomach yang berorientasi kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan penilaian ahli materi dan juga ahli media. Yang ketiga, bagaimana kelayakan media pembelajaran berbasis game Balance the Stomach berdasarkan respon peserta didik. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama itu mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran berbasis game Balance the Stomach pada sistem asam basa dalam konteks sistem pencernaan manusia. Yang keduanya itu mengidentifikasi validasi game edukasi Balance the Stomach berdasarkan penelitian ahli materi dan juga ahli media. Yang ketiga, mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis game Balance the Stomach ditinjau dari respon peserta didik. Untuk manfaat penelitiannya ini memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi pada kajian pengembangan media pembelajaran kimia berbasis game dan berpikir kritis. Sedangkan secara praktisnya, penelitian ini bermanfaat karena dapat menjadi referensi bagi pendidik dalam merancang media pembelajaran interaktif dan kontekstual. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, di mana permasalahan yang pembelajaran kimia yang masih bersifat abstrak ini merupakan hafalan kebanyakannya dan memerlukan solusi berupa media pembelajaran interaktif. Nah, game pembelajaran berbasis konteks nyata memungkinkan siswa untuk menghadapi masalah kontekstual, menganalisis situasi, dan juga mengambil keputusan berbasis konsep asam basa sehingga berpotensi melatih berpikir kritis. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian yang relevan. Di sini ada beberapa contoh jurnal yang saya ambil. Di antaranya itu ada game-based learning mendukung eksplorasi mandiri, pengambilan keputusan, dan analisis aktif dan berpikir kritis dari Juarez Gonzalez. Kemudian ada game Android asam basa yang valid dengan visualisasi pH yang membuat konsep abstrak menjadi konkret dan memunculkan indikator berpikir kritis dari Yamesan. Kemudian ada permainan berbasis tantangan seperti escape room yang mendorong partisipasi aktif dan keputusan ilmiah dari Latvesen.
Dan yang terakhir itu ada pendekatan kontekstual berbasis fenomena nyata yang penting untuk mengaitkan konsep pH dan juga reaksi asam basa dengan pengalaman siswa dari Clemson. Nah, celah penelitian inilah yang membuka ruang pengembangan dari game balance systemic ini. Untuk selanjutnya itu ada kajian teoritis, di mana yang pertama itu ada teori konstruktivistik, yaitu belajar melalui pengalaman dan pemecahan masalah, efektif untuk konsep pH, netralisasi, dan juga enzim dari Jimenez. Kemudian ada game-based learning, di mana meningkatkan keterlibatan, pemahaman konsep, dan juga kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui tantangan dan umpan balik. Kemudian yang ketiga itu ada konteks pencernaan, yaitu membuat konsep asam basa lebih konkret dan bermakna karena terkait kehidupan yang nyata. Kemudian ada terkait game balance systemic itu sendiri yang dirancang dengan siklus pemecahan masalah dan juga indikator berpikir kritis, seperti contohnya analisis, evaluasi, interpretasi, dan analisis ilmiah. Kemudian dalam metode penelitian itu menggunakan jenisnya dari Research and Development atau R&D. Dalam modelnya itu menggunakan ED dan subjeknya pada siswa kelas 11 SMA, karena di mana pada siswa kelas 11 SMA ini sudah dikenalkan pada materi terkait asam basa. Kemudian selanjutnya ada teknik dalam penelitian dilakukan pretest, post-test, dan juga angket, dan tahapan pengembangannya berupa analisis, di mana menggunakan analisis kebutuhan dan indikator berpikir kritis siswa. Untuk desainnya itu untuk mendesain alur game, level, dan juga konteks dalam pencernaannya itu sendiri. Ada development, di mana pengembangan game dan juga validasi ahli. Ada implementation, uji coba terbatas, dan evaluation berupa evaluasi kelayakan media. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data, di sini menggunakan lembar validasi ahli, angket respon peserta didik, dan juga instrumen berpikir kritis. Nah, untuk pemilihan model EDI ini karena saya merasa modelnya ini sistematis dan juga sesuai dengan pengembangan media pembelajarannya. Itu. Kemudian untuk agenda penelitiannya, ini dilakukan dalam 4 bulan, di mana pada awalnya itu bulan pertama dilakukan studi pendahuluan berupa observasi, identifikasi kelas, dan juga karakter siswa pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan pertama. Dilanjutkan dengan kajian pustaka, analisis karakteristik peserta didiknya, kemudian penyusunan kesimpulan, menyusun tujuan pembelajaran, mendesain alur game, membuat dokumen konsep, menyusun instrumen, membuat aset grafis, kemudian menyusun antarmuka animasi, finalisasi versi awal, dan validasi ahli. Baru dilaksanakan pelaksanaan pretest, post-test, dan juga angketing itu sendiri. Terakhir itu ada evaluasi, baru penyusunan laporan pada bulan terakhir dan minggu terakhir. Nah, game balance systemic ini menjadi inovasi media pembelajaran kimia yang menghubungkan konsep asam basa dengan fenomena pencernaan, sehingga diharapkan pembelajarannya ini akan lebih mudah dipahami dan juga relevan untuk mahasiswa, untuk siswanya itu sendiri. Kemudian melalui pengalaman bermain berbasis tantangan, media ini memperkuat pemahaman konsep sekaligus menstimulasi kemampuan berpikir kritis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media digital interaktif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kimia di era modern. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.